Fatihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pernahkah kita berdoa, tapi hati masih gelisah karena utang yang belum lunas? Malam terasa panjang, siang terasa sempit. Dalam tradisi para wali, ada doa sederhana dari Sunan Ampel. Bukan untuk kaya mendadak, tetapi untuk menenangkan hati dan membuka jalan pertolongan Allah. Di tengah kehidupan yang semakin berat, banyak orang memikul beban yang tak terlihat. Senyum tetap terjaga, aktivitas berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dada ada satu perkara yang terus menghantui, utang yang belum mampu dilunasi. Utang bukan hanya soal angka. Ia menekan pikiran, mengganggu tidur, bahkan seringkali merampas kehusyukan dalam beribadah. Tak sedikit orang yang sujud, tetapi hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Islam memandang utang sebagai perkara serius. Rasulullah pernah menegaskan bahwa ruh seorang mukmin tertahan karena utangnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar manusia tidak meremehkan tanggung jawab. Namun Islam juga agama yang penuh kasih. Di balik setiap beban, selalu ada jalan. Di balik setiap kesempitan, selalu ada doa yang diajarkan. Di tanah Jawa, para wali Allah bukan hanya menyebarkan tauhid, tetapi juga membimbing umat menghadapi realitas hidup. Salah satunya adalah Sunan Ampel, wali besar yang dikenal tegas namun penuh welas asih. Sunan Ampel hidup di tengah masyarakat kecil, pedagang, petani, dan rakyat jelata, yang tak jarang terjerat utang demi bertahan hidup. Beliau memahami, nasihat saja tidak cukup. Hati manusia juga perlu ditenangkan. Karena itulah Sunan Ampel mengajarkan sebuah doa yang bersumber langsung dari Rasulullah. Doa yang singkat, sederhana, namun syarat makna. Doa ini bukan permintaan menjadi kaya raya, melainkan permohonan agar dicukupkan, dijauhkan dari yang haram, dan diberi ketenangan dalam menjalani hidup. Allahumma kafaini bihalalika, an haramika, wa aknini bifadlika, aman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Doa ini dikenal luas di kalangan pesantren sebagai doa penenang hati orang yang terdesak ekonomi. Bukan jampi, bukan mantra, tetapi doa penuh adab. Almarhum Gus Dur, tokoh besar Nahdlatul Ulama, sering menceritakan hikmah para wali. Termasuk bagaimana Sunan Ampel mendidik umat agar kuat secara batin saat hidup sedang berat. Gus Dur tidak pernah mengajarkan jalan pintas. Menurut beliau, doa bukan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi untuk menguatkan diri saat memikulnya. Utang, kata Gus Dur, harus dihadapi dengan jujur. Doa akan terasa hidup jika niatnya lurus dan hatinya bersih. Dalam tradisi pesantren Ampel, doa ini diamalkan dengan tirakat sederhana. Biasanya dibaca selepas salat subuh, saat jiwa masih tenang dan pikiran belum dipenuhi urusan dunia. Didahului dengan istighfar, untuk membersihkan dosa. Dilanjutkan sholawat, untuk membuka pintu rahmat. Lalu doa ini dibaca dengan penuh harap. Amalan ini dilakukan berhari-hari, bukan karena jumlah bacaan yang menentukan, tetapi karena konsistensi melatih kesabaran. Para kiai selalu menekankan satu hal, jangan berharap keajaiban instan. Perubahan besar sering diawali oleh ketenangan hati. Sunan Ampel mengingatkan, rezeki halal mungkin datang pelan, tetapi membawa berkah. Sedangkan jalan haram sering terlihat cepat, namun penuh penyesalan. Doa ini menjadi penjaga, agar saat terdesak, manusia tidak tergelincir mengambil yang bukan haknya. Gus Dur pernah menyampaikan, orang yang jujur dalam kesempitan lebih mulia daripada orang yang curang dalam kelimpahan. Banyak kisah orang yang mengamalkan doa ini tidak langsung kaya, tetapi satu demi satu jalan dibukakan. Pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Kadang bukan uangnya yang bertambah, tetapi masalahnya yang terasa lebih ringan. Karena Allah memberi kekuatan, bukan hanya materi. Ulama juga menganjurkan membaca surah Al-Waqiah sebagai pengingat bahwa rezeki sepenuhnya milik Allah. Sedekah kecil pun dianjurkan, bukan karena jumlahnya, tetapi karena keikhlasannya. Menjaga salat menjadi fondasi utama. Sebab siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, biasanya dijaga urusan hidupnya. Dan yang sering dilupakan, beranilah berkata jujur kepada pemberi utang. Kejujuran seringkali membuka pintu solusi. Banyak persoalan selesai bukan karena uang, tetapi karena kepercayaan. Doa Sunan Ampel mengajarkan satu nilai penting, hidup bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa tenang hati menjalaninya.
Jangan jadikan doa ini pelarian. Jadikan ia penguat langkah. Jika hari ini utang belum lunas, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan jalan terbaik. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan tetaplah jujur, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Seperti pesan Gus Dur, Tuhan tidak pernah tidur. Yang sering tertidur hanyalah harapan manusia. Monggo ndonga sakniki nggih. Ndonga sareng-sareng dungane Sunan Ngampel nek menggah kula. Monggo ndonga dungane Sunan Ngampel. Gampang mawon mendhet saking Suratul Kahfi. Monggo di bulan baleni ping 3. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jamil anbiya mursalin malakal muqarrabin wa rahmatin syaitin ala awliya'i sholihin wa khususan ala awliya'i sahabi jawajatin. Fatihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.